Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami kelompok 5, terdiri dari saya sendiri, Aryani Nurfitria. Kemudian ada teman saya, Mbak Angki Manika. Yang kemudian ada Mbak Ria Sulistiarini. Yang selanjutnya ada Mbak Astri Kartikasari. Dan yang terakhir ada Mas Tungga Pramudia Utama. Ya, di sini kami akan mendiskusikan pada aspek pemahaman fase kelima, yaitu berempati. Nah, bagaimana sih berempati itu pada pemahaman yang sebenarnya bisa didapatkan oleh peserta didik gitu. Nah, nanti pada kesempatan ini salah satu teman kami yaitu Mbak Ria akan menjadi notulen dan pada akhir diskusi kami akan membacakan hasil diskusi yang sudah kami lakukan. Yang pertama, mungkin sekarang langsung saja akan kita bahas mengenai aspek pemahaman yang berempati itu seperti apa. Silahkan yang pertama akan menyampaikan. Boleh saya? Boleh, silahkan. Boleh. Oke. Kemarin itu dari diskusi dan saya berusaha mencari sumber belajar dari online itu disebutkan bahwa empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian juga melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain serta membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Kemudian, empati memainkan peran penting dalam membangun serta menjaga hubungan antara sesama manusia. Untuk contoh konkret atau contoh nyatanya, di antaranya, ini di lingkungan sekolah ya, di lingkungan pembelajaran. Ya, Semisal murid memahami masalah belajar temannya dan menawarkan bantuan untuk memberikan pengajaran, yakni peer teaching. Kemudian bisa juga murid menjenguk teman yang sakit. Murid meminjamkan alat tulis ke temannya juga. Kemudian yang keempat adalah ikut merasa senang atas kabar baik temannya dan merasa sedih atas musibah temannya. Kemudian contoh terakhir dari saya adalah berbagi makanan atau cemilan kepada teman mungkin ya mungkin ketika istirahat dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tungga. Yang selanjutnya, silahkan. Ada yang mau menambahkan? Boleh saya, Mbak? Boleh, silahkan Mbak Astri. Oh ya, ini saya punya pemahaman juga sama dengan Mas Tungga bahwa empati merupakan suatu aktivitas untuk memahami apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain, tetapi perasaan empati ini disertai dengan kondisi yang dialami orang lain tanpa kehilangan kontrol dari diri kita sendiri. Nah, empati ini penting dimiliki oleh peserta didik dan harus didukung oleh guru serta orang tua agar peserta didik bisa menumbuhkan rasa empati dalam diri mereka. Kalau contoh konkretnya seperti yang dikatakan Mas Tungga tadi, lalu saya akan menambahkan bisa juga kita mengajak peserta didik untuk mengikuti kegiatan amal. Jadi kita bisa menumbuhkan rasa empati mereka dengan melihat orang-orang yang dirasa kurang beruntung, maka dengan kegiatan tersebut rasa empati mereka bisa ditumbuhkan dan dikembangkan. Baik, berarti tambahan dari Mbak Astri tadi ada bahwa mereka harus tetap bisa menjaga diri sendiri mereka ya, tanpa kehilangan kontrol akan dirinya sendiri, gitu ya Mbak ya. Baik, terima kasih Mbak Astri untuk penjelasannya. Dari yang selanjutnya, silahkan. Oke, saya boleh memberikan tambahan? Boleh, Mbak Angki, silahkan. Kan untuk pemahaman empati di sini sepertinya kan berhubungan langsung dengan afeksi ya terhadap perasaan emosi orang lain. Bagaimana siswa itu bisa ini termasuk juga kecerdasan IQ yaitu mental. Bagaimana siswa itu bisa memahami orang lain, kita bisa memahami perasaan orang lain, bisa memahami
kondisi orang lain juga, dan itu ditempatkan atau siswa bisa melihat itu dari kacamata dia, bagaimana jika dia berada di posisinya. Nah, sebenarnya kalau kita ingin mengajarkan empati di sini, itu memang tidak semerta-merta kita bisa ajarkan langsung dengan cara materi. Kalau kita ya dihubungkan dengan bahasa Inggris itu nggak semerta-merta itu ada materi khusus yang bisa kita gunakan, tapi kita memang bisa menyelipkan untuk membimbing empati ini dengan sikap-sikap yang bisa kita lakukan ketika kita mengajar ya. Jadi ada juga kemarin sebagai contohnya ini yang di SD saya ya. Jadi waktu kita tahu ada tragedi Kanjuruhan, nah itu ada kita mencoba untuk menanamkan empati dengan melakukan kegiatan itu untuk sholat goib untuk para korban yang di sana. Nah, itu kan kita juga menanamkan rasa empati. Kemudian untuk yang materi Inggrisnya sendiri itu kita membuat itu kayak poster tentang harusnya bagaimana ketika kita melakukan atau menonton sepak bola, kemudian pokoknya yang berhubungan dengan tragedi Kanjuruhan itu tadi, dengan poster-poster himbauan-himbauan seperti apa. Nah, itu bisa juga kayak diberikan atau buatnya itu pakai bahasa Inggris gitu kan, ada juga we need to apa-apa. Nah, kemarin itu cara kita memberikan pelajaran tentang empati itu dengan hal-hal yang real. Jadi anak-anak itu bisa benar-benar langsung mencontoh kegiatan empati itu tadi. Itu cukup menurut saya. Cukup dari Mbak Anggi? Ya, berarti kalau dari contoh nyata yang sudah dialami Mbak Anggi di sekolah Mbak Anggi sendiri, sudah ditanamkan bagaimana menumbuhkan rasa empati mereka dari situasi nyata, isu-isu terkini seperti tragedi Kanjuruhan itu, kemudian untuk pada pelajaran bahasa Inggris bisa digunakan pada poster gitu ya Mbak ya? Ya, betul. Oke, silahkan yang selanjutnya. Mbak Ria. Mungkin sedikit menambahkan ya, saya setuju dengan tadi yang telah disampaikan oleh Mas Tungga, Mbak Asri, ataupun Mbak Anki. Sedikit menambahkan, memang benar bahwa empati itu harus ditanamkan sejak dini, karena empati merupakan gerbang dari aksi peduli peserta didik kepada orang lain, termasuk nilai kebaikan yang dimiliki oleh semua orang, termasuk siswa ataupun peserta didik di sekolah. Oleh karena itu, memang harus ditanamkan sejak dini, karena tumbuh dan berkembangnya empati pada anak atau siswa itu akan berpengaruh pada perkembangan kepribadian siswa saat dia dewasa. Kalau contoh tadi kan sudah di lingkungan sekolah. Kalau ini di umum misalkan contohnya saja yang simpel itu mengadakan penggalangan dana saat terjadi bencana alam di lingkungan sekitar itu juga bisa, Mbak. Gitu. Cukup dari Mbak Ria? Iya, berarti kalau dari Mbak Ria sendiri memiliki pemahaman bahwa penting sekali untuk menanamkan empati kepada peserta didik karena akan mempengaruhi perkembangannya di kemudian hari setelah dia dewasa. Seperti itu ya Mbak Ria? Oke, kemudian kalau dari saya sendiri, saya lebih seperti teorinya gitu ya. Kalau dari jenisnya sendiri, empati itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada afektif, somatik, dan juga kognitif. Nah, yang afektif ini adalah memahami emosi orang lain. Hanya sekedar memahami bahwa mungkin orang tersebut sedang mengalami sesuatu yang menyedihkan untuk dia. Nah, kalau untuk yang empati somatik ini adalah reaksi fisik sebagai respon dari hal yang dialami oleh orang lain. Contohnya adalah mungkin ketika temannya, teman sekelasnya harus menjelaskan pemahamannya di depan kelas, kemudian teman sampingnya, teman sebangkunya merasa bahwa aduh aku ikut deg-degan nih, tanganku ikut tremor karena
teman sebangkuku harus maju ke depan, seperti itu. Nah, untuk contoh dari yang kognitif, sebelumnya yang kognitif ini adalah memahami keadaan orang lain dan juga sudah mampu menentukan hal yang akan atau dapat dilakukan dari kegiatan tersebut. Dari contoh-contoh teman-teman yang sudah disampaikan tadi adalah mungkin mengetahui bahwa temannya sedang sakit, kemudian hal apa yang bisa dilakukan, yaitu menjenguknya. Kemudian mungkin dengan yang dicontohkan Mbak Astri tadi adalah bahwa membuat penggalangan dana dari suatu bencana. Kalau dari Mbak Angki tadi adalah dengan mengadakan sholat ghaib untuk ke korban kanjuruhan, seperti itu ya Mbak ya. Nah, sepertinya sudah jelas untuk jenis empati itu seperti apa dan juga seberapa pentingnya sih penanaman empati kepada peserta didik itu. Kalau dari teman-teman ada nggak tambahan bahwa seberapa penting gitu, atau ada contoh nyata ketika teman-teman sudah di sekolahan selain Mbak Angki tadi, mungkin kalau Mbak Angki boleh menambahkan seberapa penting dari menumbuhkan empati peserta didik gitu. Silahkan, ada yang mau menambahkan? Sedikit dari saya ingin menambahkan, ini nanti pada gilirannya ketika peserta didik atau murid itu sudah dewasa, itu baru bisa kita lihat hasilnya gitu. Jadi kayak di sekolah ini kita tanamkan dari awal untuk berempati, untuk peduli dengan sesama gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, nanti ketika dewasa itu baru kita bisa lihat hasilnya gitu. Karena ada itu peristiwa itu ya di negara lain, bukan di negara kita. Itu kayak apa ya? Oh iya, itu kalau nggak salah di Cina itu. Jadi orang ditabrak itu ya itu nggak emang sengaja nggak pada mau nolong gitu. Sampai ditabrak, sebenarnya masih bisa diselamatkan, tapi ditabrak itu padahal di tempat yang ramai itu. Orang-orang pada nggak mau nolong gitu kan. Terlepas dari sistemnya di sana kayak gimana gitu, kurang paham juga. Nah, itu dari situ bisa kita pahami nilai empati pada spesifik masyarakat di kasus tersebut itu memang sangat sangat terdegradasi, sangat rendah gitu. Sampai orang kecelakaan pun yang masih bisa survive itu nggak ditolong, dibiarin aja sampai ditabrak kendaraan yang lain gitu. Jadi ini salah satu pentingnya penanaman rasa empati kepada murid gitu sebagai sebagai bekal nanti mereka di masa dewasa gitu harus bersikap bagaimana gitu. Terima kasih. Ya, setuju banget dengan Mas Tunggal tadi. Karena penanaman empati ini sebenarnya kan juga berhubungan dengan penanaman tentang kecerdasan emosional, ya kan. Itu kan akan berhubungan dengan kita atau siswa sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak akan bisa lepas dengan orang lain. Nah, bayangkan aja apabila anak-anak tidak memiliki rasa empati, di mana akan cenderung keegoisan diri pribadi itu akan semakin kental otomatis. Akhirnya itu tadi, mereka itu jadi cuek pada lingkungan sekitar, bukan hanya terhadap sesama saja atau sesama manusia saja, mungkin juga dengan lingkungan mereka akan cuek dengan tidak adanya empati. Apabila ada hal yang terjadi, mereka hanya memikirkan diri sendiri. Nah, itu kan juga termasuk hal yang seharusnya tidak kita kayak berusaha untuk agar anak itu tidak seperti itu gitu. Itu sih menurut kita. Terima kasih Mbak Angki. Dari yang lain ada tambahan? Dari saya sudah cukup sih, karena dari Mbak Angki dan Mas Tunggal itu sudah lengkap sekali penjelasannya dan juga contoh realnya. Mungkin Mbak Ria? Saya juga cukup sih, sudah cukup
membantu kita dalam memahami empati itu seperti apa, terus sudah disertai contoh-contoh nyatanya juga dengan beberapa contoh tadi, ada Kanjuruhan, terus ada yang di Cina itu, menurut saya sudah cukup. Ya, baik. Kalau dari yang disampaikan Mas Tungga dan Mbak Anggi tadi bahwa penting sebagai pendidik untuk menanamkan empati untuk mempersiapkan peserta didik di kehidupan bermasyarakat, seperti itu ya. Ya, betul. Mungkin segitu dari kami, dari Notulen, Mbak Ria. Silahkan untuk disampaikan hasil diskusi kami. Oke, saya akan menyampaikan hasil notulen yang sudah saya rangkum ya dari jalannya diskusi kita kali ini. Saya mulai, empati adalah aspek kelima pada memahami kerangka kerja UBD. Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut tanpa kehilangan kontrol dirinya. Empati memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan antar sesama manusia. Terdapat 3 jenis empati: empati afektif, memahami emosi orang lain; empati somatik, reaksi fisik dari respon yang dialami oleh orang lain; dan yang ketiga adalah empati kognitif, memahami keadaan orang lain dan apa yang akan dilakukan dari keadaan tersebut. Pada peserta didik, empati yang mungkin dibantu untuk ditumbuhkan adalah empati afektif dan empati kognitif. Penting bagi guru dan orang tua untuk menumbuhkan rasa empati di dalam diri peserta didik. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru maupun orang tua untuk menumbuhkan rasa empati peserta didik. Dasar pendidikan moral dengan berempati harus dimulai sejak dini karena tumbuh dan berkembangnya empati pada anak atau siswa sejak dini akan berpengaruh pada perkembangan kepribadiannya di saat dia dewasa nanti. Contoh kegiatan proses menumbuhkan rasa empati pada pelajaran bahasa Inggris. Di sini, ketika kita mengajarkan empati dengan belajar tentang misalkan teks narasi, kita bisa mengajarkan siswa untuk mencari pesan moral yang terkandung di dalam cerita. Ini membuat siswa memahami orang lain dan berempati. Kemudian, contoh yang kedua, melakukan kegiatan refleksi juga bisa membentuk empati siswa, karena rasa empati sama halnya dengan kemampuan untuk merefleksikan keadaan yang dialami oleh orang lain pada diri sendiri. Yang ketiga, mengajak peserta didik berbagi dengan sesama temannya di sekolah atau teman bermain. Dan yang keempat, membentuk kelompok belajar di dalam kelas. Dalam kelompok belajar tersebut, anak yang memiliki pengetahuan lebih bisa membagikan pengetahuannya dengan peserta didik yang lain. Misalkan tadi contohnya peer teaching. Kemudian contoh konkret bahwa peserta didik sudah memahami, yaitu yang pertama tadi, menjenguk teman yang sakit, lalu meminjamkan alat tulis. Yang ketiga, berbagi makanan atau cemilan kepada teman. Dan yang terakhir, mengadakan penggalangan dana saat terjadi bencana alam di lingkungan sekitar. Gitu Mbak Aryani. Mbak Ari, belum mic-nya dibuka dulu. Iya, terima kasih Mbak Ria sudah membacakan hasil diskusi kami, dan juga Mbak Anggi terima kasih sudah diingatkan untuk mic-nya. Demikianlah hasil diskusi kami pada kerangka UBD, aspek memahami berempati. Kami cukupkan sekian. Kami mohon maaf untuk kesalahan yang kami lakukan. Mungkin ada miskonsepsi atau pemahaman kami yang belum sesuai, bisa diberikan saran dan juga kritik yang membangun. Saya sebagai MC pada hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan dari yang saya lakukan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih.